Kita ke berita utama hari ini. Siang tadi akhirnya pimpinan DPR mau menerima perwakilan mahasiswa di kompleks parlemen. Terlihat ada wakil ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Samsurijal duduk berhadapan dengan anak muda yang sejatinya hanya ingin didengar. Dalam pertemuan itu mahasiswa menyodorkan tuntutan yang sudah berulang kali digemakan di jalanan. Penanganan demo yang selalu berujung kekerasan, kenaikan tunjangan anggota dewan, dan desakan mengesahkan RUU perampasan aset. Mewakili pimpinan DPR, Dasko menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab mereka. Dasko mengatakan tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh. Dan itu akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lebih lanjut, Dasko mengungkapkan telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk menerima perwakilan mahasiswa. Sebab ada beberapa hal yang mesti dilakukan bersama antara DPR dan pemerintah. Seperti pembentukan tim investigasi dugaan makar, lalu undang-undang perampasan aset, serta tuntutan pengurangan pajak-pajak dan beberapa hal yang memang harus dilakukan bersama antara DPR dan pemerintah. Rekonsiliasi DPR dengan mahasiswa patut diapresiasi dan dicatat. Ini bukan sekedar pertemuan, tapi sebuah pengingat. Begitu mahal harga yang harus dibayar untuk sekedar didengar. Masih segar dalam ingatan, gelombang unjuk rasa ini telah meninggalkan jejak pilu. 10 nyawa harus melayang. Ratusan tubuh terluka karena pukulan dan gas air mata, serta ribuan orang ditangkap. Di tengah kobaran api, tembakan gas air mata dan dentuman sepatu aparat, suara-suara terakhir para korban menjadi saksi bisu atas demokrasi yang terluka. Sebuah negara yang seharusnya hidup dari aspirasi, malah menyulap teriakan rakyat menjadi ratapan atas tragedi yang terjadi. Afan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, tewas pada 28 Agustus 2025 setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat. Afan bukan demonstran, hanya tulang punggung keluarga yang naas terjebak di tengah kerumunan. Sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, namun nyawanya tak tertolong. Jenazah dimakamkan di TPU Karet Bifak keesokan harinya. Luka keluarga tak mudah sembuh dan tak akan luntur hanya dengan maaf atau klarifikasi pejabat. Kapolri, Presiden, hingga Ketua DPR semua mengucapkan maaf sedalam-dalamnya. Namun di balik tangis ibu dan tatapan kosong ayah, negara hadir dengan santunan, tapi itu tentu tidak cukup. Keadilan harus diberikan dalam bentuk pengungkapan siapa yang harus bertanggung jawab. Tidak butuh waktu lama, wafatnya Afan langsung menyatukan berbagai elemen masyarakat, namanya menjelma simbol perlawanan. Di media sosial, Afan disebut sebagai martir demokrasi. Kematian Afan dengan cepat memantik gelombang solidaritas di berbagai wilayah. Jalan-jalan dipenuhi massa yang menuntut keadilan. Namun di tengah suara rakyat yang membara, masih saja ada tangan kotor yang tega bermain nista. Provokasi diciptakan, operasi dilakukan, dan nyawa anak bangsa kembali jadi korban. Jumat 29 Agustus di Makassar, Sulawesi Selatan, emosi rakyat diprovokasi, bara amarah diperalat untuk membakar gedung DPRD. Demonstrasi yang seharusnya suara keadilan berubah jadi tragedi, protes vertikal terpecah menjadi konflik horizontal. Akibatnya 4 nyawa jadi tumbal. Saiful Akbar, pejabat kecamatan yang sedang menggantikan atasannya dalam rapat paripurna, panik meloncat dari lantai 4 saat gedung dikerubuti massa dan dilalap api. Dibawa ke rumah sakit namun tak tertolong. Muhammad Akbar Basri atau Abai, staf humas dan fotografer protokoler DPRD, terkurung dalam asap dan api, nyawanya padam di tempat. Jenazahnya ditemukan hangus setelah api dipadamkan. Sarinawati, staf pendamping anggota DPRD, terjebak di ruang humas, luka bakar parah di seluruh tubuh sebelum mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Bayangkara. Di luar gedung, tragedi tak kalah mengerikan. Rusdam Diansyah atau Dandi, pengemudi ojek online berusia 25 tahun, dituduh intel oleh sekelompok demonstran. Dandi dikerumuni dan dikeroyok secara brutal, pendarahan otak dan retak tengkorak membuat hidupnya tidak bisa diselamatkan. Presiden memerintahkan aparat negara untuk menyelidiki siapa dalang di balik demonstrasi yang berujung api dan tangis.
Kita bergeser ke timur, tepatnya di Manokwari, Papua Barat. Septinus Sesa tewas usai ikut demonstrasi di Wirsi dan Jalan Yosudarso, Kamis malam 28 Agustus 2025. Aksi dipicu keputusan kejaksaan memindahkan 4 tahanan politik dari Sorong ke Makassar. Bentrok tak terhindarkan dan Septinus tidak pernah pulang. Beredar dugaan ia tewas karena gas air mata, namun fakta sebenarnya masih gelap. Kematian itu menyisakan tanda tanya dan luka. Kapolda Papua Barat Joni Edison Isir memastikan penyelidikan dilakukan transparan, melibatkan Komnas HAM, Ombudsman, hingga LBH. Ia membantah isu gas air mata sebagai penyebab, namun satu fakta tak terbantahkan. Septinus Sesa telah pergi. Dari Papua Barat, kita ke Surakarta, Jumat 29 Agustus. Nyawa rakyat kecil terenggut. Sumari, berusia 60 tahun, seorang penarik becak yang hanya terlelap di atas becaknya jadi korban kericuan. Gas air mata yang dilepaskan untuk membubarkan massa menghantam tidur lelahnya, memicu serangan jantung dan asma, hingga Sumari tak pernah lagi terbangun. Memasuki akhir pekan, gelombang demonstrasi tak mereda. Di Yogyakarta, seorang mahasiswa semester 5 Amikom, Reza Sendi Pratama, tumbang dalam kericuan di depan Mapolda DIY, Minggu pagi 31 Agustus 2025. Reza sempat dilarikan ke rumah sakit RSUP Dr. Sarjito, namun nyawanya tak tertolong. Saat dimandikan, ayahnya menemukan luka-luka mencurigakan, leher diduga patah, perut memar, kepala bocor, dan bekas pijakan sepatu. Hingga kini penyebab pasti kematian Reza masih menyimpan tanda tanya. Keluarga memilih menolak otopsi dan menandatangani surat pernyataan, menganggap ini sebagai musibah, meski dukungan publik terus meminta pengusutan tuntas. Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono membantah ada paksaan dan mengklaim polisi justru menawarkan otopsi. Versi yang beredar berbenturan. Irjen Pol Anggoro membantah tidak ada polisi saat pengambilan jenazah. Anggoro bilang Reza diselamatkan dari TKP dalam kondisi lemah, ditangani dokter kepolisian dan dibawa dengan ambulans pinjaman RSUP Dr. Sarjito. Soal video yang beredar, polisi mengaku masih mengumpulkan keterangan orang tua hingga saksi. Anggoro menyebut Reza salah satu dari 6 orang yang ditangkap usai aksi depan Mapolda DIY. Kapolri Listio Sigit Prabowo turut merespon, ia menganggap peristiwa ini sudah jelas dan polisi masih mendalami penyebab kematian Reza. Namun BEM Amikom dalam rilis resmi menyatakan Reza tumbang karena gas air mata, tergeletak jatuh dari motornya dan dihampiri aparat. Menutup rilisnya, sebuah pesan miris ditinggalkan bahwa seorang mahasiswa, anak bangsa, bukan gugur karena sakit, melainkan tumbang dalam ruang perjuangan demokrasi yang harusnya dijaga kehormatannya. Dari Yogyakarta kita ke Semarang, seorang mahasiswa meregang nyawa, namanya Iko Julian Junior, mahasiswa hukum UNES angkatan 2024, Minggu 31 Agustus 2025. Ia meninggal dengan kondisi yang memicu pertanyaan publik. Sehari sebelumnya Iko pamit ke kampus membawa jas alma mater dan sempat berkabar akan ke Polda Jateng menjemput teman yang ditahan usai demonstrasi. Minggu pagi ia ditemukan kritis dan diantar Brimob ke RSUP Karyadi. Organ limpa rusak, pendarahan hebat. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Iko sempat mengigau, "Ampun Pak, jangan pukulin saya lagi." Pusat Bantuan Hukum IKFH UNES menerima kuasa keluarga untuk mengungkap kasus ini. Anggota PBH IKFH UNES Noval Sebastian menjelaskan malam sebelumnya Iko pergi menyusul teman-teman yang ditangkap. Namun siang harinya keluarga baru dikabari Iko kritis di rumah sakit. Ada luka lebam diduga akibat pukulan, bukan kecelakaan. PBH IKFH mengatakan kematian Iko penuh kejanggalan. Terlebih jika betul kecelakaan terjadi pukul 2.30 dini hari, mengapa Iko baru dibawa ke rumah sakit pukul 11 siang dan diantar oleh personel Brimob. Sementara polisi menyatakan Iko tewas karena kecelakaan di Jalan Veteran. Menurut Kombes Pol Artanto, motor yang ditumpangi Iko bertabrakan dengan kendaraan lain sehingga keempat pengendaranya terpelanting. Penyidik saat ini masih mengumpulkan bukti dan CCTV di lokasi. Kita kembali ke Jakarta. Andika Lutfi Fala, pelajar kelas 11 SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang,
meninggal dunia setelah mengalami luka berat dalam kerusuhan demonstrasi di kawasan gedung DPR MPR RI Jakarta pada Kamis 28 Agustus. Andika diduga dianiaya oleh aparat ketika mengikuti demonstrasi. Tempurung kepala Andika pecah akibat benturan benda tumpul di bagian belakang kepala, menyebabkan koma hingga akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya Andika pamit kepada keluarga untuk pergi ke sekolah seperti biasa. Tanpa sepengetahuan orang tua, ia ikut aksi demonstrasi di Jakarta. Abdul Gofur, ayah Andika, mengatakan anaknya sempat berpamitan ke sekolah pada Kamis pagi. Namun hingga malam hari Andika tidak kunjung pulang. Keluarga panik mencari keberadaan Andika, termasuk menghubungi teman-temannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Andika. Keesokan harinya Jumat, keluarga mendapat kabar adanya peserta demo tanpa identitas yang dirawat di RSAL Dr. Minto Harjo. Setelah dicek, ternyata benar itu Andika. Alfi, ibunda Andika, mengatakan saat ditemui di RSAL Minto Harjo, kondisi sang buah hati sudah tidak bergerak, tidak respon sama sekali. Andika meninggal dunia pada Senin 1 September pagi setelah menjalani perawatan intensif. Ayah Andika menuturkan keluarga sudah ikhlas melepas kepergian putra mereka. Ketiadaan saksi mata atau bukti kuat menjadikan penyebab kematian Andika masih diselimuti kabut misteri yang seolah memaksa keluarga harus menerima kenyataan pahit tanpa jawaban pasti. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah mendorong agar negara, dalam hal ini kepolisian, bertanggung jawab atas kematian Andika. Anies mengatakan kepolisian harus melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran prosedur oleh personelnya dalam penanganan demo, apalagi hingga menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Dan hingga informasi ini saya bacakan, pihak kepolisian masih belum memberikan penjelasan apapun. Di sisi lain, dari pihak kepolisian juga ada korban, semuanya luka-luka dan dinyatakan tidak ada yang meninggal dunia. Kepada pers, Presiden Prabowo mengatakan sudah menengok 13 orang. Ada yang cedera berat, kepalanya sampai harus operasi tempurung diganti titanium. Ada yang tangannya putus dan ada yang ginjalnya diinjak-injak. Presiden juga menyatakan akan memberikan penghargaan dengan menaikkan pangkat luar biasa kepada para polisi yang ia sebut mengalami cedera saat mengamankan demonstran beberapa hari belakangan. Menurut Presiden, para polisi itu membela negara, membela rakyat menghadapi anasir-anasir. Memang benar ada aparat yang berhasil menangkap terduga provokator. Di lain pihak, temuan sejumlah lembaga sipil yang memantau institusi kepolisian justru berbanding terbalik. Usai kericuan di Jakarta 29 Agustus lalu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Kontras, serta belasan organisasi swadaya sipil justru mengecam tindak tanduk kepolisian merespon unjuk rasa masyarakat. Sementara itu rakyat dengan penuh kesabaran dan kesadaran sangat paham kekacauan bisa menjadi jalan masuk bagi darurat militer yang kian nyaring digaungkan. Terbukti hingga Selasa 2 September kemarin sejumlah organisasi, kelompok masyarakat dan aliansi mahasiswa memutuskan membatalkan rencana demonstrasi demi situasi kondusif. Maka ketika rakyat telah menjalankan bagiannya, sudah seharusnya hal sama dilakukan aparat dan pemerintah. Di saat ini yang dibutuhkan adalah kejujuran dari seluruh pihak. Katakan salah jika memang salah, tanpa drama, tanpa skenario tambahan. Menciptakan situasi kondusif adalah tanggung jawab bersama. Sudah saatnya semua pihak menjaga diri, menahan diri, dan memperbaiki diri. Jangankan 10 nyawa yang melayang, 1 nyawa saja sudah terlalu mahal untuk dibayarkan. Karena setiap nyawa adalah cerita, harapan, dan masa depan. Jangan sampai pengorbanan hanya berakhir jadi ratapan. Demokrasi tidak boleh berhenti. Demokrasi harus hidup dari keberanian untuk menegakkan keadilan dan menghadirkan kebenaran. William Faulkner, seorang penulis dan peraih Nobel Sastra, pernah berkata, "Jangan pernah takut mengangkat suara untuk kejujuran dan kebenaran, serta kasih sayang melawan ketidakadilan, kebohongan, dan keserakahan. Karena hanya dengan kebenaran, bangsa ini bisa memastikan bahwa setiap tetes darah dan air mata yang tumpah tidak pernah hilang percuma."